Truk tronton hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan kereta api dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam. Truk ini terseret sejauh 50 km yang menyebabkan sebagian besar part berceceran di tanah. Bahkan saat diangkut, mereka perlu mengikat semua bagian truk dengan lakban agar tidak jatuh di jalan. Sayangnya, kerusakan kali ini terlalu parah, sehingga aksesoris penahan damage tidak mampu melindungi truk dari serangan. Ulti Johnson Skin Lucky Box digunakan untuk mengangkut pasien dari lokasi kejadian ke pengepul rongsok. Perjalanannya cukup jauh, melintasi 2 benua dan 3 samudra. Namun mereka bisa menempuh perjalanan itu hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah sampai di base, pria berbaju coklat harus berhati-hati saat melepaskan lakban. Proses evakuasi bangkai truk dari Johnson membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan sampai malam. Setelah bak diturunkan untuk dijual, mereka melanjutkan perjalanan ke base untuk memulihkan HP. Kerusakan truk ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan sasis utamanya bengkok cukup parah. Kabin truk juga gepeng tak berbentuk, tapi untungnya bagian kaki-kaki aman tanpa lecet sedikit pun. Truk kren berkapasitas 100 ton digunakan untuk mengangkat pasien dan memindahkannya ke tempat yang aman. Operator kren ini sudah mahir betul, bahkan sudah menyatu dengan mesin. Beliau mengaplikasikan ilmu yang diberikan SpongeBob dulu kepadanya. Beberapa orang terlihat mengawasi dan mengatur jalannya pertandingan. Kren kembali digunakan untuk mengamputasi kabin. Kali ini mereka menggunakan kren berkapasitas 10 kg. Itu cukup untuk mengatasi lawan yang tidak terlalu kuat. Kabin ini nantinya akan direstorasi di tempat yang berbeda. Mesin juga ikut diamputasi untuk diservis di bengkel sebelah agar tenaganya kembali lagi. Item defense wajib berupa dongkrak digunakan untuk mengangkat sasis tronton. Ini diperlukan agar proses mutilasi berjalan dengan baik tanpa halangan satu apapun. Objektif selanjutnya yaitu mempreteli semua part yang menempel pada sasis tanpa terkecuali. Kerjasama full satu squad diperlukan untuk mengatasinya. Walaupun begitu, tapi tetap mereka masih membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan terpaksa untuk mengambil lembur hingga larut malam kali ini. Bagaimana tidak, customer meminta restorasi truk ini selesai hanya dalam waktu 3 hari 3 malam. Deadline yang bikin pusing 7 keliling. Keesokan harinya, saat matahari baru terbit, mereka sudah menggunakan basic attack untuk di-spam ke lawan. Terlihat dengan jelas, sasis tronton ini perlu dipijet kretek untuk meluruskan urat yang meringkel. Pria ini langsung menggunakan skill 1 untuk di-spam di area jungle musuh. Basic attack kembali dihantamkan untuk menjatuhkan lawan. Lawan kali ini cukup tangguh. Bahkan setelah memperkuat basic attack dengan endless battle, lawan masih bisa bertahan. Pria berbaju hijau menyarankan player di atas untuk membeli item Malefic Gun, dan itu membuat lawan tak bisa bertahan. Debu yang menempel pada sasis sangatlah tebal. Ini membuktikan seberapa jauh perjalanan yang sudah ditempuh lawan sebelumnya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, mereka berhasil memisahkan kedua besi utama sasis. Tapi sayangnya besi yang bengkok sudah tidak tertolong lagi. Mau tidak mau, mereka harus melebur ulang besi sasis ini. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan sasis baru yang mereka beli ke pandai besi setempat. Sasis lama digunakan untuk acuan mereka membuat lubang dudukan baut. Bor listrik yang sudah diperkuat, item balok kayu dan rantai digunakan untuk mengatasi lawan yang sulit. Sesekali mereka perlu menambahkan ST agar bor listrik tidak kepanasan. Setelah down, bersihkan permukaan dengan sapu mini sampai kinclong. Rapikan permukaan bagian bawah sasis dengan gerinda amplas sampai benar-benar halus dan tidak menyisakan permukaan yang tajam. Setelah itu, rakit kedua besi ini menjadi satu sasis yang utuh seperti semula. Berat besi sasis mencapai ratusan kilogram, sehingga tak mungkin untuk diangkat dan dipindahkan sendirian. Pasangkan sasis horizontal di tempat sesuai dudukannya. Lagi-lagi, mereka perlu mengambil lembur hingga larut malam. Suhu di Pakistan pada malam hari bisa mencapai minus 100 derajat Celcius. Mereka perlu menggunakan ketu dan jaket agar tidak terkena hipotermia. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menghalangi tekad mereka untuk terus melancarkan basic attack ke arah musuh yang terlihat. Pagi harinya, setelah selesai sarapan, mereka langsung gas push rank lagi dengan kawan. Setiap memasang part, mereka harus mengukurnya berulang kali menggunakan meteran konvensional agar tidak salah ukuran. Ini sangat penting dilakukan agar produk yang dihasilkan sesuai standar internasional. Setelah semua sesuai, mereka lanjut mengambil semua objektif yang ada. Beliau bahkan melihat orang elas tanpa memakai kacamata. Mereka menggunakan teknik legendaris yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk memasang baut. Ini merupakan standar operasional yang harus mereka lakukan. Combo skill 1 dan basic attack akan membuat baut yang terpasang mengunci dengan sempurna tanpa celah sedikit pun. Mengingat bagian sasis merupakan part paling krusial dalam menopang beban kendaraan, mirip seperti tulang punggung pada manusia. Jadi baut yang terpasang harus dipastikan kuat dan tahan lama. Objektif selanjutnya yaitu memasang kembali semua part yang tadi diamputasi tanpa kesalahan sedikit pun. Pengukuran kembali dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang berakibat fatal. Cat anti karat juga tak lupa diaplikasikan ke semua permukaan sasis. Pria berambut tipis ini bisa menyelesaikan objektif tersebut
tersebut sendirian tanpa dibantu tim lain. Memasang kaki-kaki tronton bukanlah hal sulit bagi mereka. Merakitnya dari nol adalah makanan sehari-hari, bahkan sudah menjadi lauk wajib yang mereka santap setiap harinya. Bantuan truk crane dari Cina diperlukan untuk mengangkat bagian yang memiliki berat di atas 1 ton. Ini diperlukan untuk menambah movement speed mekanik Pakistan dan meningkatkan persentase kemenangan tim. Mesin W18 dengan tenaga lebih dari 1000 horsepower dipasangkan pada truk ini. Mesin yang mampu membawa truk tronton bermuatan penuh melaju hingga kecepatan 300 km per jam. Keahlian mekanik Pakistan memang luar biasa. Mulai dari membuat dudukan mesin hingga merakit semua komponen tronton bisa mereka lakukan tanpa kesalahan sedikit pun. Tutor dari YouTube tak perlu mereka gunakan lagi. Ban tronton bekas yang masih layak pakai digunakan untuk menekan biaya produksi. Ban ini mereka dapatkan dari penjual kelontong yang dagang di seberang jalan dekat bengkel mereka. Remaja ini bahkan sudah mahir sekali saat memasang gardan tronton. Anak-anak di sana sudah diajari menaklukkan kerasnya dunia sejak dini. Mental mereka sudah ditempa sekuat baja. Jadi mental health bukanlah hal yang mereka prioritaskan. Kabin tronton bekas yang mereka beli dari pengepul rongsok yang masih layak pakai dipilih untuk memasuki pertandingan. Walaupun sudah diselimuti debu yang cukup tebal, tapi kabin ini masih bisa dipakai. Benar-benar restorasi yang mengagumkan.